NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Sebelum melihat pengerjaan di bagian track lane, terutama untuk pengecatan area curb, alangkah lebih baiknya ketika saya mencoba untuk membawa sahabat berjalan-jalan dulu melihat keindahan pantai yang berada di sekitar tikungan yang ke-10 dan 11. Dan inilah Bukit Seger sahabat yang berada di seberang tikungan yang ke-10. Juga inilah keindahan pantai yang disuguhkan untuk para penonton ya, untuk para pengunjung yang nanti akan langsung menghadiri secara langsung menyaksikan balapan MotoGP maupun WSBK di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bisa sahabat saksikan untuk pantainya di sini ya. Jadi sahabat bisa jalan-jalan ke sini nanti melihat keindahan pantai, melihat panorama yang cukup menawan yang disuguhkan di sirkuit Mandalika ini. Anda bisa membawa jalan-jalan keluarga, sanak saudara, dan mungkin orang-orang tercinta dan orang-orang tersayang nanti. Selain bisa menikmati balapan, sahabat juga bisa menikmati keindahan pantai yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk pengerjaan, terutama pengecatan di bagian area curb terus dilakukan sahabat. Bahkan hingga saat ini sudah mencapai hampir setengahnya lebih ya. Dan perlu diketahui bahwa pengecatan ini belum tahap finishing, belum selesai ya. Jadi nanti setelah selesai kita bisa melihat bagaimana hasil pengerjaannya, sehingga nanti kita bisa banyak berkomentar ya. Nah, untuk saat ini tahap pengecatannya belum selesai. Jadi mudah-mudahan nanti ketika sudah finishing, sudah selesai, kita bisa melihat secara jelas ya bagaimana hasil pengecatannya. Dan saya yakin para pekerja terutama yang ditugaskan untuk membangun sirkuit Mandalika di bagian apapun mereka adalah ahlinya. Jadi saya yakin dan saya percaya nanti hasilnya tidak akan mengecewakan, mudah-mudahan. Gelaran WSBK hanya tinggal menghitung hari sahabat. Sudah diketahui bahwa tanggal 19 hingga tanggal 21. Untuk itu pengerjaannya cukup digeber, cukup dikebut ya, terutama untuk pembangunan atau perakitan pedok modular yang nanti akan kita sama saksikan untuk pembangunannya. Dan inilah untuk hasil sementara ya pengecatan, dan hasil sementara pengecatannya seperti ini sahabat. Dan untuk hasil akhirnya masih belum kita ketahui ya. Nanti untuk hasil akhirnya masih kita akan tunggu seperti apa hasilnya untuk pengecatan di bagian area curb. And tomorrow you'll regret it, but until the morning, dance with me baby, take away
Ini tikungan ke-10 sahabat. Tikungan yang berdekatan dengan bibir pantai. Di tikungan ke-10 ini untuk pemasangan billboard Pertamina sudah selesai. Dan bisa sahabat perhatikan dari atas ketinggian di sini. Untuk bukit yang berada di sebelah kanan trek, terutama di tikungan yang ke-10 ini, cukup menjanjikan untuk jadikan sebagai view terindah ya. Bahkan sekarang sudah mulai dilakukan pengerjaan untuk pembentukan badan jalan menuju ke puncak bukit. Dan di puncak bukit itu pula nanti akan dibangun tribun untuk para penonton. Dan ini tikungan ke-7 dan ke-8 terlihat dari ketinggian untuk tunnel atau terowongan dan difungsikan untuk akses keluar masuk zona sirkuit yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan ini adalah tikungan ke-6 dan ke-5. Di sebelah kanan ada lintasan yang menghubungkan antara run-off dengan outer line. Dan ini adalah merupakan jalur yang nantinya akan terhubung dengan Jalan Bypass Mandalika. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai ujung dari Jalan Bypass Mandalika, di mana di sebelah kiri tikungan ke-5 dan ke-6 di sana akan dibuatkan untuk lahan parkir ya bagi para pengunjung. Kemudian di tikungan ke-6 menuju tikungan yang ketujuhnya maksud saya nanti akan dibuatkan tribun pula untuk para penonton. Dan inilah tikungan ke-4, 3, 2 bahkan ke tikungan yang ke-1. Dapat kita saksikan di sebelah kanan trek antara tikungan ke-1 dan ke-2 di sini akan dibangun tribun untuk penonton ya. Bahkan pembangunannya dan perakitannya sudah seperti yang sahabat lihat di sini. Kemudian di sebelah kanan kita, tepatnya di sebelah kiri tikungan yang pertama, untuk pembangunan tribun VVIP masih terus dalam tahap finishing dan terus dilanjutkan. Sementara ini adalah lahan yang tadinya bekas AMP ya, atau alat hasil pengaspalan untuk menghasilkan aspal maksud saya. Dan sekarang sudah dibongkar karena pengaspalan di sirkuit Mandalika ini sudah selesai. Dan di sini pula nanti di sebelah kiri akan dibuatkan tempat parkir untuk para pengunjung. Kemudian ini adalah tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, sementara lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang kedua tadi. Dan inilah pedok modular sahabat yang sudah begitu panjang untuk perakitannya. Kemudian di sebelah samping di sini bahkan sudah mulai dilakukan perakitan untuk lantai yang kedua, atau biasa kita menyebutnya dengan lantai yang ketiga ya. Kalau saya biasanya lantai 2 karena yang paling bawah adalah lantai dasar. Sah-sah saja ya, tidak jadi masalah sahabat. Nah seperti inilah sahabat untuk perakitan di bagian pedok modular. Dan nanti di bagian sisi kiri race control menurut kabar akan dibuatkan untuk podium. Jadi podium berada di antara race control dan pedok modular. Dan ada yang mengatakan bahwa pedok modular ini mampu menampung hingga 40 garasi, bahkan ada yang mengatakan 50 garasi. Jadi nanti akan kita saksikan setelah selesai ya. Bisa kita lihat secara nyata apakah memang 50 atau 40 garasi. Dan lahan yang berwarna putih ini hasil pengecoran. Ini adalah merupakan lahan untuk parkir para truk besar atau kontainer-kontainer besar untuk pengangkutan keperluan bahan-bahan logistik untuk balapan. Kemudian dari ketinggian juga bangunan medical center berdampingan dengan helipad Dorna sudah dibuatkan.
Dan seperti inilah sahabat untuk kondisi sirkuit MotoGP Mandalika menjelang WSBK atau ATC atau ATC ya, ASEAN Talent Cup. Dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini sahabat akan selesai tepat pada waktunya ya, dan kita nanti akan bisa menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit ini. Dan jangan khawatir, kita sudah 10 tahun kontrak untuk MotoGP dan akan diawali dengan balapan di awal tahun 2022 nanti. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan sahabat ya untuk isi narasi maupun cara penyampaiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross the room, let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under, it looks good, kill. Let's go back to live it all again and get too close as fast as we can. Dance with me, baby, take away the pain. This gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning,